Halo, assalamualaikum Kanarimania. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang tutorial perawatan kenari lagi ya. Setelah beberapa video-video kemarin kita bahasnya jual beli terus. Oke teman-teman, nah sekarang sudah masuk musim penghujan. Mulai banyak burung-burung yang mungkin drop atau ngembangin bulu ya. Karena beberapa hari terakhir banyak banget pertanyaan yang masuk di WA saya atau di DM Instagram. Itu selalu menanyakan, Mas, kenari saya kok akhir-akhir ini biasanya gacor, jadi sering murung atau sering tidur, atau dalam artian sering ngembangin bulu ya. Nah, di beberapa kesempatan video kita terdahulu memang pernah saya berikan beberapa video perawatan kenari ketika musim penghujan, atau ketika musim penghujan tuh yang tidak boleh kita lakukan hal-hal apa aja itu pernah kita bahas ya. Tetapi memang belum pernah kita bahas yang kenari sudah terlanjur drop atau kenari yang sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan daya tahan tubuh ya. Sehingga di video kali ini kita mau bahas itu ya. Jadi bagaimana caranya atau tipsnya kalau kenari kita itu sudah mulai ngembangin bulu. Jangan panik, jangan khawatir, ini dia caranya. Oke, langkah yang pertama yaitu sendirikan burungnya teman-teman. Jadi dikasih kandang sendiri seperti ini. Kalau bisa dijauhkan dari burung-burung lain ya. Dikerodong tapi kerodongnya separuh seperti ini. Taruh di tempat yang tenang. Kemudian dikasih lampu. Nah, ini kita kasih lampu ya di atas ya. Nah, ada lampu ya. Kita deketin lampu, itu fungsinya buat penghangat. Jadi kenari-kenari yang posisinya mulai menunjukkan tanda-tanda dia lesu-lesu, atau mungkin dia mulai sering tidur-tidur karena efek cuaca, selama dia belum terlalu parah, itu langsung disendirikan aja kayak gini, dikerodong separuh hariannya ya, nggak usah di resleting. Ini nggak usah di resleting, kecuali kalau malam baru di resleting di full kerodong. Tapi kalau masih kondisi seperti ini, masih kondisi siang, nggak usah di full kerodong, kasih lampu di atasnya ya. Ini dikasih lampu biar hangat teman-teman, jadi biar dia nggak kedinginan. Nanti kondisinya biar dia hangat dan cepat pulih. Itu langkah yang pertama ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi untuk teman-teman kira-kira ada burung yang mulai sakit-sakit kayak gitu atau mulai lesu-lesu, langsung dikerodong separuh seperti ini, nggak usah di resetting. Ini saya pakai kerodong yang tipis ya, terlihat banget ya, tembus ya. Jadi biar nggak pengap teman-teman. Burung disendirikan, kasih lampu penghangat biar hangat ya. Terus dikerodong separuh seperti ini, jangan di resleting, kecuali kalau malam nanti baru di resleting. Itu untuk langkah simple yang pertama. Oke teman-teman, langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua ini stop pemberian segala jenis EF sayuran maupun buah untuk sementara aja ya. Jadi sementara burungnya terlihat lesu-lesu, nggak usah dikasih sayuran dulu. Kenapa? Karena kalau kita kasih sayuran dia nanti bisa mencret teman-teman ya, karena di musim hujan ini ya. Jadi ya walaupun ada sih burung yang kuat, walaupun dikasih sayuran aman-aman aja, tapi untuk burung-burung yang lesu lebih baik saran saya stop dulu lah sementara untuk pemberian sayurannya. Terus EF-nya ganti apa Mas? Diganti CD atau CD atau telur puyuh. Nah, kalau ada teman-teman lagi yang nanya, Mas, CD itu apa sih? Saya juga terus terang aja ya, penyebutan yang benar itu CD atau CD saya agak lupa. Tapi yang jelas tulisannya CEDE teman-teman ya, seperti ini ya. Banyak mereknya yang dijual di pasaran teman-teman. Ini seperti bubuk roti. Ini kalau saya kebetulan ini pakai yang impor ya, CD impor, karena kita pakai ini burung-burung yang impor ya untuk Scott Fancy yang ada di depan kita ini. Sebenarnya merek-merek lokal juga banyak banget, tapi kebetulan yang saya pakai ini impor teman-teman. Nah, untuk pemberiannya kita bisa beri seminggu 2 kali sampai 3 kali teman-teman ya. Untuk EF sementara itu untuk semua jenis sayur dan buah kita stop dulu, kita ganti dengan CD seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita CD ya. Jadi pakannya cukup bijian aja sama CD, atau bisa juga dikasih telur puyuh kalau ada. Tapi lebih amannya sih kasih CD aja ya, karena ini udah mengandung banyak vitamin komplit teman-teman. Oke, jadi langkah yang kedua itu ya teman-teman. Langkah kedua untuk pengondisian kenari yang terlanjur gembung-gembung seperti ini ya, mungkin kalau kita deketin dia masih kenceng seperti ini, berarti dia kondisinya nggak terlalu parah. Tapi kalau udah yang parah banget, itu biasanya dia walaupun kita deketin, dia tetap ngembang terus kenarinya teman-teman. Jadi dia tetap diem, dia nggak ngaruh karena dia udah terlalu sakit mungkin ya. Kalau ini masih terbilang paling daya tahan tubuhnya aja yang sedikit
kurang bagus atau lagi kondisi drop, sehingga waktu kita jauhin dia nanti ngebal kayak tidur gitu. Tapi kalau kita deketin masih kelihatan aktif ya. Itu efek dari cuaca seperti sekarang ini teman-teman. Jadi langkah yang kedua tadi, stop segala jenis pemberian sayur dan buah ya. Walaupun ada beberapa yang kuat, tapi alangkah baiknya saran saya stop aja dulu sementara, bisa diganti dengan CD atau CD ya teman-teman ya. Oke, seperti ini untuk langkah yang kedua. Oke teman-teman, langkah yang ketiga untuk kenari-kenari yang sedang dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja ya, alias mungkin sedang lesu-lesu, atau mungkin untuk kenari-kenari yang efek di musim penghujan, sering tidur, tidak fit kayak gitu tapi belum parah. Nah, itu setiap pagi bisa dijemur teman-teman ya. Ini cuma sebagai contoh aja, kita sudah kita teduhkan, taruh di teras ya. Untuk penjemuran bagusnya itu di bawah jam 7 pagi, karena sekarang kan di bawah jam 7 udah panasnya, udah nyengat banget ya teman-teman ya. Jadi usahakan penjemuran ya cukup 15 sampai 20 menit aja teman-teman ya, di bawah jam 7 pagi. Nanti setelahnya bisa ditaruh di teras seperti ini ya, jadi biar dia dapat suasana di luar rumah, jadi dia nanti akan banyak geraknya. Kalau kita taruh di dalam rumah nanti dia akan tidur lagi, kecuali kalau di luarnya itu sudah sampai jam 9, nanti jam 9 pagi. Jadi intinya gini teman-teman, pagi dikeluarin, dijemur antara jam 6 sampai jam 7, terus kemudian diteduhkan, ditaruh di teras seperti ini. Nanti jam 9 kita masukin lagi, terus kita lampu ya teman-teman. Jadi intinya biar kondisi fisik si tubuh dari kenari-kenari ini bisa lebih fit lagi teman-teman ya, bisa hangat dan tidak sering lesu. Itu untuk langkah yang ketiga. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat ya teman-teman. Jadi ketika burung teman-teman ini keadaannya mulainya kukurus kayak gitu, dan dengan perawatan 1, 2, 3, langkah 1, 2, 3 tadi belum ada perubahan, atau mungkin karena cuacanya semakin tidak menentu, akhirnya si burung akan semakin kukurus ya teman-teman. Itu perlu kita berikan vitamin atau obat ya teman-teman. Untuk vitaminnya mungkin teman-teman juga sering lihat di channel saya. Sebenarnya banyak merek yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya seperti yang sering saya pakai di video-video saya, ini ada produk dari Waxen Maxol Serum Super Serum. Ini bisa untuk menjaga daya tahan tubuh teman-teman ya, daya tahan tubuh kenari, terutama untuk menghadapi musim hujan, dengan vitaminnya yang segini banyak. Maaf agak silau ya. Nah, ini bisa digunakan untuk energi, support blood immunity ya, seperti ini ya. Agak silau, maaf sekali teman-teman ya. Ya, jadi untuk teman-teman bisa menggunakan ini juga. Salah satunya penggunanya gampang, ini cukup dispray aja di air minum ya. Nanti kita spray di sini 1 sampai 2 spray aja. Penggunaannya juga nggak perlu tiap hari, bisa seminggu sekali atau 2 kali aja. Itu sebenarnya udah cukup sih. Tapi kalau cuacanya memang sangat buruk sekali ya, bisa kita pakai setiap hari teman-teman, aman untuk burung. Oke, jadi itu langkah keempat ya teman-teman ya, karena memang kalau kondisinya cuaca memang buruk sekali, memang harus kita menggunakan vitamin. Kalau kita cuma perawatan alami saja, mungkin sehari 2 hari burung kuat, tapi lama-kelamaan juga burung bisa kurang kuat. Jadi memang harus ada tambahan vitamin teman-teman ya. Oke teman-teman kenari mania, itulah tadi ya tips singkat penanganan kenari ketika sudah mulai kondisinya kurang bagus di musim penghujan seperti sekarang ini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemui kenarinya mulai nyekukrus atau jekukruk kalau orang Jawa bilang, atau terlihat sering tidur lemes-lemes kayak gitu, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Kita cek dulu ya kondisinya dari kotorannya, bisa kita cek dulu dari kotorannya. Kalau kotorannya masih padat, ditamputi kecil-kecil, itu tandanya dia masih aman. Jadi masih aman, mungkin hanya dia capek-capek atau kedinginan aja. Tapi kalau kotorannya sudah mulai cair-cair kayak gitu, itu tandanya sudah dalam kondisi yang perlu perawatan lebih ekstra, atau dalam artian perlu kita kasih obat. Dan itu juga kita bisa cek, kita tangkap burungnya kalau dia kurus banget, itu bisa jadi nyilet teman-teman. Karena di musim hujan-hujan seperti sekarang ini, karena kita jadi jarang jemur juga, itu bisa menyebabkan kenari juga rawan nyilet. Jadi teman-teman bisa praktekkan 4 tips yang saya sebutkan tadi, dari tahap pertama sampai tahap keempat. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila nanti ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa komentar di sana, nanti sebisa mungkin akan kita jawab. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.